berkas bandingnya nggak dimasukkan Nggak atau dimasukin. tidak digarap? Tidak dimasukin, tapi kita menyatakan tidak terima. Anu itu masih ada itu dari pengadilan itu menyatakan tidak terima putusan. Jadi sebenarnya kita Jadi sebenarnya belum jelas status hukumnya. iya, status hukum kita benar Mas. Jadi artinya kita Belum inkrah. belum inkrah. Sudah selesai pemeriksaan, dipindahkan ke kampus kuning. Apalagi itu kampus kuning. Kampus kuning itu adalah bekas bukan bekas asrama tentara Tajimalela di Bekasi. Di jalan Jalan apa saya lupa. Narogong itu ya? Narogong kali ya. Iya, Nah, iya. asrama itu waktu itu belum selesai. Jadi karena mahasiswa yang ditahan banyak. Banyak yang dikirim ke sana. Banyak sekali. PM ya. Jadi dia keluarin pistol tuh. Kamu saya tembak ya. Berani-beraninya melawan pemerintah. Saya bilang tembak aja. Ditodongkan. Ditodongkan tuh pistol di sini saya. Ini pakai peredam nih saya. Saya tembak juga nggak akan ketahuan. Saya bilang tembak aja Pak sebenarnya. Halo, apa kabar Sobat Forum? Dimanapun Anda berada, jumpa kembali di Menolak Lupa. Inilah sebuah program perbincangan yang dipersembahkan oleh Forum Keadilan TV. Saya Hardi Hermawan dan Menolak Lupa selalu mengingatkan kita tentang begitu banyak persoalan yang terjadi di masa silam yang masih menuntut penyelesaian. Kali ini saya bersama dengan aktivis mahasiswa tahun 77-78 yang masih aktif berkegiatan politik hingga hari ini. Saya bersama dengan Nizar Dahlan. Apa kabar, Bang Nizar? Alhamdulillah baik, Mas Hadi. 77-78 ya? 7778. Jadi sekarang usianya? Menjelang 71. Menjelang 71. Iya. Jadi waktu itu usia 25-an? Usia 24 lah. 24-25? Masih galak-galak. Masih galak-galak ya. Tahun 77-78 Anda berkuliah di? Saya di Bandung. Di Bandung? Iya. Saya di Bandung, di Unpad. Nah terus karena kita ada kegiatan di Jakarta, saya ke Jakarta dengan teman-teman. Ya, kegiatan apa? Kegiatan biasalah diskusi kan. Diskusi mahasiswa. Antara lain yang kita diskusikan, Komkaptib waktu itu mengeluarkan operasi kilat. Kopkamtib, Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban. Itu alat kekuasaan. Laksamana Sudomo. Itu alat kekuasaan yang luar biasa zaman itu ya. Dia melakukan semacam operasi kilat dan itu? membubarkan. Operasi kilat tujuannya apa? Ya membersihkan mahasiswa yang sudah kelihatan bergerak gitu. Tahun 70? Tahun 8? 77 awal. 77 awal. Sebab sebelum mau itu pemilu. Ya, sebab sebelum itu kan sudah dibacakan tuh ikrar mahasiswa. Oke, setelah 74 lalu kemudian ada lagi aktivitas mahasiswa membacakan ikrar mahasiswa. Ikrar mahasiswa di akhir tahun 77. Menjelang angka 78. Nah, muncullah juga waktu itu buku putih. Buku putih dari Bandung. Yang dari Bandung teman-teman ITB dari ya. ITB, Riza Ramli, Heri Ahmadi ya. Jadi namanya kita aktivis, hubungan dengan mahasiswa aktif yang lain itu cukup kuat, cukup erat. Ya. Apalagi hampir sebagian besar dulu itu dari HMI. Saya kebetulan memang aktivis HMI. Masuk HMI itu tahun 74 ketika Bang Akbar Tanjung jadi ketua. Masih ketua PB HMI. Jadi melekatlah semacam semangat pergerakan itu. Apalagi kalau saya lihat dari turunannya. Kami itu memang turunan orang pergerakan. Beliau adalah cucu dari Kiai Isa Ansari, singa podium dari Partai Masyumi. Betul. Sementara juga kakek saya itu di Bengkulu itu waktu itu termasuk aktivis Muhammadiyah yang mendukung PRRI. Ya, betul. Pemerintah Revolusi Republik Indonesia. Jadi dia mensuplai senjata dari Bengkulu ke Padang. Itu saya ingat betul itu. Jadi secara tradisi di keluarga ada darah pergerakan. Ada darah pergerakan. Itulah yang membuat saya itu. Jadi Anda di usia 20-an orang tua segala macam nggak bingung gitu ngelihat anaknya malah ngelawan kekuasaan. Sebab waktu saya masih kecil, saya ingat tuh kakek saya tuh bawa bendera Masyumi, bulan bintang itu. Saya disuruh, kau pegang nih Nizar.
coba kibar-kibarkan. Jadi ada semacam apa namanya dalam badan di diri saya itu suatu kenangan yang tidak bisa dilupakan. Punya genetika pergerakan. Nah, itu dia. Jadi ketika terjadi pergerakan mahasiswa tahun 77 sampai 78 itu, saya termasuk yang diminta sama teman-teman untuk bagaimana nih cari jalan keluar. Setelah NKKBKK, DM dan SM dibukukan seluruh Indonesia. Itu kan 78 tapi. Iya, 78. Iya. Artinya Februari itu kan dibubarkan. Sudah dibekukan ya. Februari 78 itu dibukukan itu Senat Mahasiswa dan Dewan Mahasiswa. Bang Nizar itu waktu itu sudah di DM atau SM? Oh, saya itu di SM. Di SM, Fakultas Teknik. Iya. Jadi ketika sudah mulai terjadi seperti itu, teman-teman sudah mulai menghindar. Ya, namanya kadang-kadang ada mahasiswa itu yang bukan orang pergerakan. Jadi sekedar untuk mengisi aktivitas saja. Tapi yang berapa orang yang keras-keras gitu tetap aja melakukan pertemuan-pertemuan. Sehingga kita berangkat ke Jakarta. Berangkatlah ke Jakarta. Bertemu dengan aktivis dari mana? Dari mana-mana. Mana-mana. Dari banyak kota. Ada dari macam-macam di Jakarta itu. Ada dari UMJ, ada dari tekstil. Banyaklah ketemu ya, terus kita bicarakan bagaimana kelanjutan gerakan mahasiswa. Karena DM dan SM sudah dibekukan. Dewan Mahasiswa dan Senat Mahasiswa. Dewan Mahasiswa seluruh itu Indonesia dibekukan oleh Pak Sudomo. Dewan Mahasiswa organisasi di tingkat universitas, ya, Senat Mahasiswa di tingkat fakultas. Fakultas dan juga akademi. Akademi. Jadi itu dibekukan, tidak ada lagi tempat untuk melakukan pergerakan di kampus. Nah itu, jadi saya mengatakan begini, kita harus lanjutkan pergerakan kita, tapi kita harus pakai lembaga lain. Berdirilah waktu itu Gerakan Mahasiswa Indonesia. Saya yang mengajukan kepada Gerakan Mahasiswa Indonesia. Gerakan Mahasiswa Indonesia, namanya Gemindo. Di Jakarta itu. Iya, wah merinding kelihatan. Jadi teman-teman setuju, oke. Itu kita siapkan konsepnya. Nah, konsepnya kita harus ke DPR. Apa konsep yang ditawarkan? Konsep yang kita tawarkan, Pak Harto sudah cukup sampai di sini. Turunkan Soeharto. Turunkan gitu. Soeharto. Bahasa lembutnya cukup sampai di sini. Tahun 78 itu karena 11 Maret tahun 78 mau ada sidang umum MPR nih. Iya. Nah, sebelum itu nih tanggal 3 Maret itu kan kita ke DPR. menyampaikan apa namanya Anda menyampaikan aspirasi Soeharto cukup sampai di sini. Waktu itu tahun 78 ketika Pak Harto baru berkuasa selama 12 tahun. Dan masih kuat-kuatnya itu. Sedang kuat-kuatnya Jenderal Soeharto belum pensiun waktu itu dari kemiliteran. Jadi masih Jenderal Soeharto. Itu Pak Sudomo itu dia minta marah hantam kita. Nah, yang turun waktu itu cuma Hamengkubuwono 9 sebagai wakil presiden. Ya, mengundurkan diri dia. Jadi artinya dia merasakanlah aspirasi mahasiswa. Dan ini kalau tidak diikutin bisa lebih berbahaya gitu kan. Dan kita tetap gerakan kita kan gerakan moral. Ya, moral force. Tidak ada kekerasan segala macam. Tapi tuntutannya sangat politis. Tuntutannya itu yang membuat geger se-Indonesia. Umur kita masih 24 waktu saya masih ingat banget tuh. Sangka ketika pas pulang itu udah. Berapa orang sih yang datang ke DPR? Cukup banyak kita melibatkan juga teman-teman dari STM. Oh, anak STM zaman itu. Jadi rame lah DPR itu ya. Cukuplah rame. Tapi kita mengadakan kayak gitu dengan cukup tertib. Sebab waktu itu pihak DPR juga tidak curiga. Bawa spanduk atau gimana? Enggak, kita nggak bawa spanduk. Datang aja. Iya. Kita mau ketemu dengan ketua DPR. Jadi ketua DPR. Yang boleh Suhud, masuk tidak boleh banyak. Ya, perwakilan. Jadi akhirnya kita sampaikan aspirasi kita dengan baik. Nah, udah pulang. Bisa pulang apa? Pulang. Dari DPR zaman hari itu bisa pulang ke rumah. Dicomotnya di rumah. Oh, oke. Sore-sore saya dijemput. Jadi satu persatu didatangin. Tapi kan Anda orang Bandung. Iya, saya kan punya kakak di Pasar Rumput. Numpang di situ. Iya.
Jadi ketahuan juga alamat itu. Iya, namanya Intel kan. Oke. Jadi saya nggak tahu mulanya apa itu Intel. Datang maghrib ke rumah, ada Nizar ya? Oh, saya sendiri. Saya bilang, saya nggak tahu itu Intel. Udah yuk kita ke rumah si Indra sebentar katanya. Ngobrol-ngobrol. Nggak tahu sama sekali saya bisa bawa itu Intel. Polos saja ya? Polos. Oh, baik-baik. Indra itu salah satu aktivis juga. Aktivis juga. Dan dari dia ini informasi tentang saya ini. Dia ketangkap duluan. Ternyata dia sebenarnya udah ditangkap. Ini udah ditangkap. Tapi bilangnya mau ke rumah Indra lagi. Bukan, Indra tuh ditangkap. Tapi masih tempat di rumahnya. Belum dibawa ke mana? Ke lapangan Banteng. Ya, okay. Jadi saya diminta, ayo kita ngobrol-ngobrol ke tempat Indra katanya. Nggak jauh dari situ? Enggak, jadi kan saya kan nggak curiga kan. Habis mandi. Itu di Pasar Rumput. Pasar Rumput. Indra di dekat Pasar Rumput. Di Pasar Rumput juga. Iya. Nah, dia dari Akademi Tekstil dia. Udah berangkat, nyampe di situ baru duduk belum lama dikeluarkan surat penangkapan. Apa itu? Baca aja katanya, kata Intel. Saya baca surat penangkapan. Tenang aja, saya simpan lagi. Terus gimana nih Pak? Saya bilang. Ikut? Ya, Anda ikut katanya. Sama Indra. Nah, dibawalah kami ke lapangan Banteng waktu itu. Ada apa di lapangan Banteng waktu itu? Itu kan ada Kodim kalau nggak salah dulu. Oh, di situ dulu ya? Jakarta Pusat. Iya, dibawa situ dulu. Nggak diapa-apain kita, nggak dapat semacam. Suruh duduk aja. Dikurung aja, udah. Itu sudah ada siapa di sana? Belum ada, saya. Cuman berdua aja. Jadi saya sih agak aneh gitu, asasnya apa gitu kan. Nah, baru diinterogasi. Tadi siang apa Anda ikut ke DPR? Ya saya nggak harus ngaku deh, ya. Tuh kami kan bertemu dengan wakil rakyat, menyampaikan aspirasi, saya bilang. Sebenarnya aspirasi kami itu tidak yang salah. Minta Pak Harto, saya bilang itu, minta Pak Harto sampai di sini. Nggak salah kan, saya bilang. Iya, enggak, kata dia. Intel itu juga. Ya sebenarnya Intel itu kalau saya lihat ya. Setuju juga? Setuju dia. Makanya itu dia nggak keras ke kami itu. Nah kalau gitu, nanti Anda nginap di Guntur katanya. Saya tahu kan Guntur kan dekat rumah di Pasar Rumput. Iya, Pasar Rumput ke Guntur kan cuma berapa ratus meter. Cuma nyebrang. Iyalah, saya bilang. Jam 3 kami dibawa ke Guntur. Berdua aja? Iya, sama Indra. Rupanya yang lain sudah ketangkap nih. Sudah langsung masuk Guntur? Sudah. Yang lain tuh ada berapa orang? Iya, ada 3 deh. Yang rombongan saya itu ada 5 semuanya. Masuk semua. Tinggal berdua sama Indra, terus memang agak mulanya untuk barangkali untuk memukul mental ya. Dari depan tuh ke itu kan ada blok A, blok B tuh. Oh, langsung ke ruang tahanan itu? Iya. Suruh merayap. Udah untuk menghancurkan mental kan. Udah merayap kira daripada kita di apa-apain yang merayap kayak ya, kebayang. Ke blok A gitu. Dia sampai situ, wah ada yang kalah saksa. Cuma pakai cincut aja. Lebih gede dari kalian ini mengganggu orang tidur aja. Tapi logatnya logat Minang. Ya udah, saya bilang. Kaget dia. Kamu orang Padang ya? Iya, saya bilang. Udah, masuk. Ada gunanya juga di situ ya. Iya. Oke. Langsung diundanglah ke kamar dia. Suruh dia sama anak buahnya bikinkan kita super mie. Bikin mie instan. Iya. Itu Anda sendiri? Iya, sama si Indra tadi berdua. Terus saya bilang saya ada teman lagi 3 orang. Siapa itu? Saya sebut. Oh, ada tuh. Panggil. Siapa aja itu yang udah disebut? Ya, ada Rosmel. Rosmel dari? Rosmel ini orang Padang juga. Kampusnya? Dia di akademi apa gitu ya. Di Jakarta? Iya. Oke. Terus ada si Nazmi Ali Imran udah meninggal. Udah pada meninggal nih. Suruh panggil tuh. Satu lagi siapa tuh? Kami berlima tuh. Aduh, lupa. Dipanggil. Anak buahnya suruh panggil. Duduk. Malah dimarahin dia yang pertama masuk tuh. Kenapa kamu diam-diam aja, bukannya bilang Rosmel itu jelas orang Padang. Nazmi itu juga orang Padang. Dimarahin sama Masri itu. Ya udahlah. Siapa namanya itu tentara? Masri. Masri. Dia itu
ditangkap polisi ketika waktu itu mungkin pernah dengar perampokan toko emas di Jatinegara. Oke, ya. Ada entah 4 ada 5 tuh, masuk semua itu. Jadi iyalah alhamdulillah kita tadinya mau disuruh kurve, tahu kurve? Ya tahu. Suruh bersihkan WC segala macam. Ya menjadi itu. budaknya di penjara lah itu. Jadi aman lah kita. Okay. Sholat subuh, menjelang subuh tuh udah. Jadi Mas Ri ini tahanan juga di sana? Iya. Dia tahanan cuman jadi bosnya di situ? Iya, jadi yang mau jadi bos itu kan diadu dulu di sana. Iya. Yang jadi algoritma, pokoknya pernah kita tuh ada yang masuk juga kayak gitu gedenya juga. Siapa namanya? Wah, dia. Dan karena itu adalah tahanan militer. Astutenmil namanya, asrama tuna tertib militer. Iya, jadi dia seorang anggota militer yang tidak disiplin, melanggar. Iya, karena tangkap masuk situ dan di sana jadi jagoannya. Iya, jadi ada si Aceng namanya, baru masuk juga. Wah, pengen ngambil kudeta. Ya. Kita lihat mereka berantem, subhanallah, saya bilang. Gajah-gajah berperang. Kalah si Aceng. Ya si Mas ini jago silat kan. Hampir dibunuh sama dia si Aceng itu. Iya. Nah, karena kita adiknya kesayangan dari Mas Ri, udah kita aman lah ya. Iya. Nggak diapa-apain kalau ada kurva segala nggak ikut, makan disuruh duluan. Kemudahannya situ. Saya nggak tahu apakah itu Allah memberikan kemudahan, wallahu a'lam. Padahal nasib orang yang ditahan di Guntur itu. Wah. Jadi sebelum saya masuk itu di depan di kantor saya diinterogasi sama Kolonel Edi Nalapraya. Oh, yang kemudian jadi wakil gubernur. Iya, waktu itu dia asisten 1. Iya, dia seorang kolonel PM ya. Jadi dia keluarin pistol tuh. Kamu saya tembak ya. Berani-beraninya melawan pemerintah. Saya bilang tembak aja. Ditodongkan tuh pistol di sini saya. Ini pakai peredam nih saya. Saya tembak juga nggak akan ketahuan. Saya bilang tembak aja Pak sebenarnya. Terus nanti akan tahu. Rupanya ciut juga dia dimasukin lagi. Kok Anda bisa tenang gitu? Enggak tahu, itulah yang membuat saya tahulah kenapa tuh ya. Saya suka baca ayat kursi. Oke. Jadi ayat kursi itu saya pernah dinasihatin sama orang tua dulu. Kamu kalau ada apa-apa bacalah ayat kursi. Insya Allah kamu akan dilindungi oleh Allah. Itu jadi, aja senjata saya. Begitu masuk sudah langsung ditodong, diancam akan ditembak. Iya. Oleh seorang kolonel. Kolonel Edi Nalapraya. Anda hanya menjawab silakan tembak saja, nanti juga orang akan tahu dia sudah luluh. Betul. Lalu setelah itu Anda disuruh merayap masuk tahanan. Nyampe di dalam sama jagoan di dalam. Iya. Tadinya dipikir mau disiksa juga, ternyata karena sama-sama orang Minang, jadi baik. Iya, dia logat Minang itu kentara banget. Ada banyak sekali keberuntungan yang menyertai. Kita akan lanjutkan lagi. Bang, kita harus jeda dulu sejenak. Kita akan lanjutkan lagi menggali pengalaman dari seorang Nizar Dahlan, aktivis mahasiswa 7778 di Menolak Lupa. Kami kembali saat lagi. Kembali di Menolak Lupa yang dipersembahkan oleh Forum Keadilan TV. Saya Hardi Hermawan. Kita masih membahas tentang hal-hal yang menjadi persoalan Indonesia di masa lalu yang belum selesai hingga saat ini. Saya bersama dengan Nizar Dahlan, aktivis mahasiswa 7778 yang juga seorang politisi dari Partai Persatuan Pembangunan saat ini. Tadi sudah diceritakan bagaimana pertama kali masuk ke rumah tahanan militer Guntur di Jakarta Selatan, maksudnya dekat Manggarai, dekat Pasar Rumput. Betul. Itu dengar nama Guntur zaman itu kan sudah merinding bulu kuduk gitu ya. Seperti apa sih Guntur zaman itu? Jadi setahu saya Guntur itu memang Rendra juga sempat ditahan di sana. Rendra sama-sama dengan kami ini. Terus beberapa aktivis-aktivis yang lain, dan yang lebih sadisnya kalau yang masuk itu polisi sama Intel. Jadi Guntur itu adalah rumah tahanan militer. Iya. Militer-militer yang indisipliner, betul, yang melawan aturan hukum, termasuk juga polisi, karena pada waktu itu polisi adalah bagian dari militer, ABRI. Iya, ABRI. Iya. Sehingga kalau apa-apa di situ juga masuk, urusannya. Intel pun juga masuk ke sana. Intel juga masuk ke situ. Itu perlakuannya memang agak luar biasa ya. Saya melihat sendiri itu. Ini apakah perlu kita ekspor atau tidak? Segimana Bang? Jadi ada disuruh
di gelas disuruh kocok. Astaga. Udah kayak apa namanya? Kayak alpukat disuruh minum. Kalau nggak digebukin. Saya melihat betul, saya coba melarang itu. Udah Azhar, kau jangan ikut, kata yang lain. Jadi hal-hal yang seperti itu sangat, ya secara manusiawi nggak tega saya ngelihat. Ada juga intel yang masuk, itu kepalanya ditutup sama karung, langsung digebukin, langsung lewat. Meninggal di situ. Anda lihat sendiri? Saya melihat, tapi kita nggak bisa apa-apa. Oke. Jadi akhirnya kita usul ke depan. Bagaimana kalau bisa kita dipisahkan dari tahanan-tahanan militer. Akhirnya usulan kita itu diterima. Kita hanya untuk tidak melihat yang seperti itu. Kita dipindahkan ke Blok B. Apa alat penyiksaan di sana itu? Macam-macam caranya. Jadi ya itu seperti saya katakan tadi itu ada kolam lintah di bawah. Apa? Kolam lintah. Kolam lintah. Lintah itu udah kayak cendol. Jadi cendol? Kalau dilihat dari atas itu kelihatan tuh lintah semua. Ini kolamnya tuh dibawa ke pinggir itu, artinya suruh mengaku atau nggak, kalau nggak cemplungin ke dalam atau nggak kakinya aja dia. Jadi saya bilang, aduh subhanallah ini penyiksaannya. Ada juga di situ kurungan yang kayak kurungan kandang burung. Oh, seukuran manusia. Iya, nggak bisa berdiri. Seukuran jongkok. Iya, cuma kita jongkok aja begitu. Jadi ada juga yang cuma bisa berdiri. Jadi dulu itu kalau saya boleh cerita tentang Guntur itu luar biasa. Tapi nggak tahu lah sekarang apakah masih ada tuh alat-alat penyiksaan seperti itu. Walau alam. Nah, cuma saya sempat ngomong sama Damasri itu, kenapa sih harus disiksa itu? Seperti ini? Lu tahu nggak, katanya? Saya ini masuk gara-gara polisi nih, katanya. Jadi ada dendam gitu antara tentara sama polisi itu. Sejak itu, sejak zaman itu sudah ada. Iya. Tapi sesama tentara nggak ada itu. Anehnya begitu. Dia terima dengan baik aja kalau tentara. Cuma ditanya apa kasus kan. Nah, yang lebih parah kalau misalnya ngerjain orang. Maksudnya memperkosa orang segala macam. Kejahatan seksual. Ya, wah itu habis itu. Benar-benar habis. Jadi memang kalau kita bicara tentang penjara itu memang sadis memang. Tapi apakah aktivis sipil yang masuk ke sana juga mengalami penyiksaan? Sempat ada. Dulu di situ ada GPI masuk. Gerakan GPI, Pemuda Islam. Ya. Nah, dan juga ada dari Muhammadiyah juga. GPI itu sempat disiksa. Cuma untung saya udah di dalam. Saya bilang, ini teman-teman saya semua nih dah. Saya bilang. Akhirnya udah, mereka tidak ada apa-apain. Alhamdulillah. Tar dulu. Ini yang melakukan penyiksaan itu sesama tahanan? Bukan, tahanan nggak berani. Iya tahanan, tapi yang punya level gitu loh. Tahanan yang punya kekuasaan. Kekuasaan. Kan kepala blok itu kan ada asisten-asisten. Iya. Nah, itulah yang melakukan penyiksaan. Nah, bisa jadi itu kalau petugasnya sendiri itu ada pesanan juga dari depan. Kalau tidak ada pesanan dari depan mungkin tidak. Kita pun juga pernah ada pesanan juga dari depan. Misalnya kita disuruh dicemplungin ke kolam segala macam. Ada itu. Nah, saya sempat mau dicemplungin ke kolam. Kolam apa? Kan itu ada kolam tuh, kalau tempat mandi itu pakai kolam. Mau dicemburin ke sana. Karena ada perintah dari depan. Ya, apa kesalahan Anda sampai harus dibuat gitu? Iya, artinya saya harus mengaku. Jadi dulu saya itu dituduh antek-antek asing. Asing? Iya, dari Libya sana. Dari siapa? Qaddafi. Oh iya, waktu itu Qaddafi baru naik, ya betul. Saya dituduh kayak gitu. Saya dituduh bekerja sama dengan Profesor Ismail Sunni. Ismail Sunni UI. Ya, yang dari Muhammadiyah. Ya betul. Jadi saya dicoba-coba. Dicari kaitannya. Cari kaitan. Terus ya nggak ketemu lah. Saya nggak ada urusan Bandung Jakarta aja kan. Profesor Ismail Sunni memang kenal baik sama saya. Dia orang Aceh dan kebetulan rumah saudaranya dekat rumah. Saya kenal. Tapi
Kalau namanya yang lain itu nggak pernah kan. Loh kan kamu dari HMI. Loh Bapak tahu nggak ya? Yang ditanya bukan HMI aja, ada dari PKMNI, saya bilang, ada dari GMNI. Jadi jangan tuduh kita ini teroris yang akan merusak negara. Justru kita mau membangun negara Islam, negara ini dengan baik. Jadi saya diarahkan ke situ. Jadi saya kena membantah di depan, diperintahkanlah di belakang, nih hajar ini Nizar. Masih nggak ngasih. Bilang aja ke depan sudah, bilang. Itulah yang membuat saya selamat. Berapa lama di sana? Saya ada 8 bulan. Terus saya dipindahkan ke kampus Kuning. 8 bulan? Iya. Itu apa yang Anda lakukan selama 8 bulan di sana? Jadi begini. Kan nggak mungkin setiap hari ada penyiksaan kan? Enggak. Jadi pemeriksaan awal itu kan mulai, kita kan dipanggil ke Kodam. Oke. Kodam Lima Jaya itu yang di mana tuh? Cawang. Nah, bolak-balik itu. Nah, terus ya kita masih sempat dikasih main bola lah. Itu ada lapangan main bola. Yang di Cawang itu? Bukan yang di... Oh, yang di dalam pasar rumput, yang di dalam. Nah, ya. Jadi ketika kita main bola itu, saya melihat ada ular. Ular apa? Ada ular apa? Sanca. Ular sawah ya, bukan ular sawah. Ya, saya melihat tidak begitu. Kan saya orang geologi. Saya pernah juga belajar bagaimana menjinakkan ular. Oke. Saya tangkap tuh ular itu, saya pelihara. Saya pelihara, saya bikinkan kandangnya. Orang-orang Guntur tuh tahu itu. Zar, apa yang kamu? Ya ini biar dia juga senang gitu dipelihara. Nah, yang lebih menyenangkan saya begini. Kakak ipar saya itu penjahit. Penjahit datang menusuk saya. Pakai baju batik. Terus pem-pem depan, wah, kamu kok batiknya bagus, kata penjahit. Iya, saya bikin sendiri. Emang kamu punya? Iya. Apa bapak mau saya bikinkan? Dibikinkan lah tuh berapa orang yang di depan tuh. Udah aman saya. Aman saya di bolak pergi ke rumah kakak saya kan. Karena dekat ya, pasar rumput ke ini. Kalau saya dia nggak pakai baju baju biasa aja. Udah ajak makan di rumah, udah masuk lagi. Ya. Tapi 8 bulan? 8 bulan. Nggak ada persidangan? Belum ada persidangan. Nggak ada persidangan. 8 bulan Anda masuk aja di situ udah. Jadi akhirnya saya karena dianggap sudah selesai pemeriksaan, dipindahkan ke Kampus Kuning. Apalagi itu Kampus Kuning? Kampus Kuning itu adalah asrama tentara Tajimalela di Bekasi. Di jalan apa saya lupa. Narogong itu ya? Narogong kali ya. Iya. Asrama itu waktu itu belum selesai. Jadi karena mahasiswa yang ditahan banyak yang dikirim ke sana. Banyak sekali. Banyak sekali. Taruhlah di tempat yang belum jadi itu. Iya, ada AM Fatwa juga di situ. Ada Toto Tasmara. Ada tokoh-tokoh yang ditahan di situ. Nah, saya dibawa ke sana. Tapi waktu mau pindah ke Kampus Kuning, ular saya bawa. Ular saya bawa di ransel. Dikasih nama nggak tuh ular? Enggak, tapi dia udah jinak. Kan saya ingin kepalanya dia diam aja. Masukkan di dalam ransel. Udah, saya bawa ke Kampus Kuning. Nyampe di Kampus Kuning, saya kan ditempatkan satu kamar sama Toto Tasmara mungkin pernah. Oh iya. Kemudian menjadi dai ya. Iya. Tempatnya itu ransel saya taruh di pojok, saya dipanggil untuk lapor dulu. Karena baru datang. Iya, jadi ada intern yang iseng nih. Dibuka lah langsung. Diperiksa ransel saya yang keluar pertama tuh ular. Teriak. Kaget orang Kampus Kuning. Ada apa tuh di kamar ini? Oh, iya, saya bilang, ada apa? Ada ular. Nah, saya bilang itu kan peliharaan saya, kenapa diganggu? Saya bilang. Untuk Anda nggak dipatok. Itu awal masuk ke Kampus Kuning. Sudah bikin cerita kayak gitu. Kita akan lanjutkan cerita tentang Kampus Kuning sesaat lagi setelah jeda berikut. Ya, Menolak Lupa kembali ke hadapan Anda dipersembahkan oleh Forum Keadilan TV. Saya Hardi Hermawan dan kita masih bersama dengan Bang Nizar Dahlan, aktivis mahasiswa 7778, mantan anggota DPR, masih menjadi politisi di Partai Persatuan Pembangunan.
tadi kita sampai ke Kampus Kuning. Iya, Mas. Jadi Kampus Kuning itu adalah sebuah kompleks yang belum jadi. Belum. Tadinya mau dibuat untuk sebagai Asrama tentara Taji Malela di Bekasi. Iya. Sementara belum jadi, dijadikan sebagai penampungan tahanan politik. Mahasiswa. Iya, Anda dari Guntur, rumah tahanan militer, dipindah ke sana. Dipindahkan ke Kampus Kuning. Ke Kampus Kuning. Karena sudah dianggap selesai pemeriksaan. 8 bulan di Guntur, masuk Kampus Kuning. Kampus Kuning itu kayak apa sih suasananya? Iya, namanya asrama, jadi ada rumah-rumahnya, gitu kamar-kamarnya. Jadi lebih enak lah ya di sana. Ada lapangan bola di tengah. Enak lah pokoknya. Tidak terlalu ketat. Tidak terlalu ketat, jadi kita tidak merasa ditahan lah di sana. Jadi kalau mau diskusi segala macam aman-aman saja. Makanan oke. Makanan juga oke. Banyak makanan dari luar. Banyak dari luar. Oh, di sana kan banyak ini juga rawa-rawa kan? Iya, jadi teman-teman dari luar itu yang punya istri, yang punya keluarga dia kirim. Suplai makanan. Jadi kadang-kadang yang di Kampus Kuning itu nggak ada makan. Saking mewahnya kita. Nggak kemakan. Jadi nyaman lah ya di sana. Meskipun memang tetap saja dia dipisahkan dari lingkungan. Malah saya sempat kabur malam-malam sama Ibrahim G. Zakir. Dia adalah aktivis mahasiswa 7778 dari Universitas Indonesia. Wakil Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia. Almarhum. Iya. Saya dekat sekali dengan beliau. Malah saya belajar karate sama dia. Iya, karateka ya. Iya. Jadi Anda bareng sama dia di Kampus Kuning. Waktu di Gunturnya bareng juga nggak? Di Guntur enggak, belum. Nah, tapi balik ke Guntur. Tapi kan kasusnya sama. Sama-sama yang mahasiswa. Iya, yang ke DPR untuk meminta Soeharto berhenti itu. Iya, sama dengan Lukman juga. Lukman Hakim, Dodi. Ya. Sama semuanya kasus kita sama. Kasusnya sama. Tapi waktu di Guntur tidak ketemu. Tidak, jadi dia belum masuk Guntur. Ketemunya di Kampus Kuning. Oke, di Kampus Kuning ketemu lagi sama Bram Zakir. Akrab di sana. Terus kemana tadi malam-malam? Nah, malam-malam Bram karena dekat sama saya, Zar, ayo kita ke tempat Hardiman Siregar katanya. Saya bilang, di mana rumahnya? Pokoknya lu ikut aja lah katanya. Loh, emang boleh keluar gitu? Kita minta izin sama penjaga, mau bilang nonton layar tancap. Di sekeliling kompleks itu? Ada layar tancap yang di situ, ada. Kebetulan waktu malam itu ada layar tancap. Itu Bekasi ke rumahnya Hariman waktu itu kan di daerah kota, Lautse. Iya. Ke sana saya nggak tahu tuh bagaimana. Jauh itu. Zaman itu ya, itu tahun berarti udah masuk 79 ya? Betul. Masih 78. Masih 78. 78 akhir itu. Akhir 78. Ada 8 bulan, Maret November masuk. November kalau nggak salah. Oh iya. Maret masuk, 8 bulan di Guntur. Iya. Masuk jadi, itu dia masih di akhir tahun. Diajaklah ketemu sama Hardiman Siregar. Kaget ya kita datang ke sana. Nah, cita-cita ya akhirnya dia kasih duit ke kita kan. Ya, Hardiman Siregar aktivis tahun 74, Malari, peristiwa Malari. Ya. Sampai akrab sama Hardiman, kita diajak ikut main bola di Kuningan sana. Kan ada grup bolanya dulu tuh. Oke. Di stadion di itu ya, gelanggang mahasiswa. Iya. Sampai dekat itu dengan Hardiman waktu itu. Jadi bisa ya waktu di Kampus Kuning itu sampai ke sana. Itu ketahuan nggak? Enggak tahu. Kita bilang kita nonton layar tancap. Pulangnya subuh jadi? Iya, artinya nggak begitu subuh deh. Masih malam. Artinya masih diterima lah, jadi nggak ada masalah. Pokoknya pulang yang penting. Sewajarnya orang nonton lah ya, waktu yang kita pakai. Padahal pulang bawa duit tuh. Bawa duit. Sangunya dari Bang Hariman. Bang Hariman, aduh luar biasa. Jadi memang persahabatan antar aktivis itu luar biasa. Nah, itu yang saya salut betul. Kalau di sana jadi nggak ada siksaan segala macam, nggak ada. Di Kampus Kuning? Di Kampus Kuning. Sudah nggak ada. Sudah nggak ada. Cuman nggak boleh kemana-mana secara ini aja ya. Kita dikumpulkan situ. Berapa lama di sana, Bang? Sekitar 2 bulan saya. 2 bulan. Terus udah masuk tahun 79 belum? Waktu belum, keluar? masih 78. Masih 78. Akhir 78 tuh. Akhirnya Kampus Kuning ditutup. Karena mahasiswa yang tidak perlu diadili dibebaskan. Itu sudah mau jadi komplek tentaranya sudah mau jadi ya. Kayaknya seperti tentara itu. Udah masuk juga. Tinggal 9 orang. 9 orang itu dipindahkan ke Guntur lagi. Termasuk Bang saya, Bram. Lo balik lagi ke Guntur? Balik ke Guntur lagi. Oke. Jadi balik ketemu lagi di Guntur tuh sama
Indra Budenani. Yang pertama dulu ya, itu. Lukman. Tapi Indra itu masuk ke ini juga, Kampus Kuning juga? Oh enggak sempat dia. Enggak. Oh dia dari Guntur? Iya, dia bukan Guntur, ke Kampus Kuning? Bukan. Dia kan sebenarnya kasihan juga tuh Indra itu kan. Dia kan sebenarnya mantunya Pak Edi Nalapraya itu. Masih ada hubungan. Cuma ya dia nggak diapa-apain lah pokoknya. Diam aja di sana. Tapi dia meninggal juga kan Indra. Jadi Anda balik lagi ke Guntur? Balik ke Guntur. Di Guntur itu jadi Amnesty Internasional turun tangan. Ketika di Guntur sudah tahu Amnesty Internasional? Amnesty Internasional turun tangan sehingga kita diberi fasilitas yang cukup lumayan. Jadi nggak disiksa lagi di sana? Jadi di Blok B itu kita dikasih ranjang bertingkat. Wah, tadinya waktu di Guntur pertama tidurnya tidur di bawah. Tidur kardus? Iya, tidur biasalah. Iya. Di tikar. Nah, dikasih ini ranjang, dikasih TV. Nah, di situ ada Pak Fatwa juga. Gitu kan. Oh, ikut balik ke situ? Padahal kasusnya beda ya? Kasusnya beda. Dia kan Muharram dia kan. Iya. Masalah Ali Sadikin. Nah, jadi menjelang tahun baru kita dibebaskan. Desember 78. Desember bebaskan. Ternyata perintah dari Pak Adam Malik. Pak Adam Malik. Adam Malik waktu itu sudah diangkat menjadi wakil presiden. Kita dijadikan tahanan luar dan dipersiapkan untuk ke pengadilan. Oh, ini sidang juga? Sidang. Kita 9 sidang. Saya ikut sidang di Jakarta Pusat. Jadi setelah 11 bulan ditahan, di sidang juga? Sidang di masih Jakarta untung Pusat. Juga ada persidangan yang lain, banyak yang nggak disidang. yang jadi pengacara kita tuh Bang Adnan Boyong Nasution. Dr. Adnan Boyong Nasution. Yap Jam Him, itu pendekar hukum. Jadi alhamdulillah lah kita merasa tegar ya, karena Bang Buyung tuh dia beri semangat ke kita tuh luar biasa. Jadi memang betul tidak ada rasa takut sama sekali. Oke. Jadi Anda disidang? Disidang. Didakwa dengan? Menghina kepala negara. KUHP? Iya, KUHP pasal berapa tuh saya lupa. Tadinya kan kita kan PNPS 11. 11 PNPS. Undang-undang Subversif. Subversif tahun 63. Oh, bahaya kalau itu. Hukuman mati, maksimal hukuman mati, dan itu bisa tahunan. Ketika saya dikasih tahu kayak gitu, saya tenang-tenang aja, malah banyak berdoa saja kan. Saya bilang subversif apa? Memang tadinya diarahkan seperti cerita saya tadi ini, saya dianggap agen dari luar, agen dari Libya, Gaddafi. Kok Libya ya? Terus Ismail Sunni. Iya. Tapi saya bantah semua dan nggak bisa dibuktikan. Cuma tuduhannya karena saya dari HMI. Saya bilang lain-lain juga. Nggak ada urusan. Banyak dari PMKRI, banyak dari GMI. Kenapa kok saya diarahkan ke sana? Jadi akhirnya dakwaannya adalah penghinaan kepala negara. Itu pun juga informasi kita dapatkan hasil dari pendekatan Adam Malik. Wakil Presiden Adam Malik. Jadi Pak Adam Malik itu kalau saya anggap memang Selain Adam Malik? Ya itu yang Pak Ali Sadikin juga memberikan kita. Tapi sudah selesai jadi gubernur waktu itu beliau. Dia sempat besuk kita juga tuh ke Guntur. Sempat besuk ke Guntur. Bang Ali. Jadi 11 bulan. 11 bulan seluruhnya. Ketika di sidang vonisnya? Iya. 11 bulan potong tahanan. Oh, berarti udah selesai, tutup. Anda terima nggak itu? Kita kan naik banding. Nggak diterima juga naik banding karena memang tidak ada rasa bersalah. Kita nggak bersalah. Nggak bersalah. Ini bukan kita menyampaikan aspirasi kriminalitas, bukan kejahatan dan tidak menghina, hanya mengingatkan bahwa ini sudah selesai waktunya. Bapak Harto ini MPR 1978 ini, Bapak cukuplah berhenti. Saya dikasih kesempatan yang lain. Tapi emang kekuasaan pada waktu itu kan sangat luar biasa, menekan. Jadi Anda begitu saja pun udah dianggap sebagai penghinaan kan? Makanya itu jadi saya dengan Pak Sudomo juga pernah ketemu itu di Masjid Nabawi. Yang menangkap Anda waktu itu? Di Masjid Tahan dulu. Tahan dulu, kita akan lanjutkan perbincangan tentang apa yang terjadi setelah beliau dibebaskan dari tahanan sesaat lagi.
Ya, kembali di Menolak Lupa, kita masih membahas tentang segala hal yang menjadi persoalan masa lalu Indonesia yang sepertinya masih harus diselesaikan. Saya Hardi Hermawan, masih bersama dengan Nizar Dahlan, aktivis mahasiswa 7778, mantan anggota DPR, politisi Partai Persatuan Pembangunan. Jadi 11 bulan menjalani penahanan di rumah tahanan militer Guntur, lalu di kompleks militer Batalion 202 Tajimalela, yang waktu itu belum sepenuhnya jadi, lalu kemudian disebut secara populer sebagai Kampus Kuning karena kaleng seng pagarnya dan atap-atapnya dicat warna kuning. Di sana 2 bulan. 2 bulan. Balik lagi ke Guntur 1 bulan. 1 bulan. Lalu disidang. Dibebaskan sebagai tahanan luar. Sebagai tahanan luar, dinyatakan persiapan untuk sidang. Disidang vonis 11 bulan. 11 bulan. Jadi potong tahanan artinya bebas. Bebas, tapi kita tidak terima. Tidak terima. Banding. Hasilnya? Banding itu nggak jadi diajukan ke Pengadilan Tinggi. Masih ada itu Berkas bandingnya ada. Iya itu. Berkas bandingnya nggak dimasukkan atau tidak digarap? Tidak dimasukin, tapi kita menyatakan tidak terima. Itu masih ada tuh dari pengadilan itu menyatakan tidak terima putusan. Jadi sebenarnya sebenarnya belum jelas status hukumnya. Iya, status hukum kita betul benar, Mas. Jadi artinya kita belum inkrah. Belum inkrah. Cuma nggak sempat disampaikan ke Pengadilan Negeri Pengadilan Tinggi. Nggak tahu tuh gimana ceritanya. Ya, kedaluarsa akhirnya ya sudah waktu itu. Iya. 11 bulan Anda jadi narapidana politik. Iya, narapidana politik. Apa yang didapat dari narapidana politik ini selain ular tadi? Banyak yang saya dapatkan. Saya bertemu dengan aktivis-aktivis mahasiswa yang saya anggap juga punya level ya. Rata-rata itu kan ketua Dewan Mahasiswa, ketua Senat Mahasiswa. Dan setelah itu pun masih jadi aktivis? Setelah itu masih aktivis dan malah sampai sekarang kita masih berkumpul. Oke. Jadi saya mendapatkan hikmah ketemu dengan orang-orang pintar. Dan alhamdulillah saya ikut jadi pintar jadi. Ketemu apa lagi di sana? Nah, terus yang paling utama sama saya itu saya betul-betul belajar politik jadi. Belajar politik sehingga saya terjun ke politik. Sehingga ketika reformasi anak-anak Masyumi berkumpul membuat partai. Ya. Ntar dulu, Anda itu berarti pada waktu divonis 11 bulan itu tahun 79 artinya udah masuk. 78 akhir. 78 akhir. Iya. Sidangnya 78 akhir. Iya, iya, berarti kan umur masih 25. 26 itu ya. Iya, waduh. 26. Masih muda banget. Bujangan itu. Bujangan. Oke. Setelah bebas itu baru saya menikah dengan cucunya Kiai Haji Nur Ali itu. Yang saya ketemu di berapa bulan setelah bebas? Berapa lama menikah. Setelah bebas? Jadi setelah saya bebas itu kan heboh nih. Namanya dunia mahasiswa segala macam, termasuk pesantren-pesantren. Jadi Engkong Kiai Haji Nur Ali minta sama cucunya Nurjana, udah tuh ajak Nizar. Tar dulu, kok bisa kenal? Saya kenalkan di Guntur. Nurjana Somad itu ya, dia kan juga punya adat teman dari IAIN yang ditahan. Dia kuliah di IAIN, Syarif Hidayat itu loh. Iya. Nah, anak IAIN juga ada yang ditahan. Juga. Beberapa orang waktu ditahan, tapi yang jelas tuh Haryono Santoso Yusuf, Sekjen DM IAIN. Dia yang mengenalkan. Jadi teman-temannya sesama mahasiswa dan mahasiswi IAIN jengukin temannya aktivis. Temannya. Saya dikenalkan sama. Padahal Anda anak Unpad, nggak ada urusan tadinya, tidak ada dikenalkan. Saya dikenalin, Zar, ini cucunya Kiai Nur Ali kan. Cantik juga gitu ya. Saya karena mendengar cucu Kiai ini kan hitung-hitung ini orang pasti agamanya kuat lah ya. Udah dikenalkan. Kenalan ya nggak tahu apa mungkin ada kontak batin. Berapa kali Bu Nurjanah itu menjenguk ke Kalau ke Guntur itu cuma sekali. Cuma sekali itu aja. Iya, cuma habis itu kita kan bebas. Tahanan luar dan saya sudah berkunjung. Jadi Anda udah inget aja itu ya.
Saya kunjung ke ASPI, Asrama Putri IAIN di Ciputat. Oh, tinggalnya di asrama. Ya. Nah, jauh juga ke Ciputat dari situ. tapi karena sudah ada rasa cinta. Oke. Kiai cucu Kiai Nur Ali. Iya. Kiai Singanya Bekasi. Waduh, itu. Kan sekarang jadi nama jalan di Bekasi. Antum kan tahu Kiai Nur Ali itu pahlawan nasional. Pahlawan nasional. Tokoh Masumi, tokoh perlawanan. Iya, jadi sangat karismatik. Iya, itu perjuangan kemerdekaan terlibat beliau. Ketika saya diminta, Nur bilang, "Bang, Kong minta supaya datang ke pesantren ke Bekasi sana. Iya, untuk silaturahmi." Jadi kan jalannya masih jelek tuh. Iya, rawa semua. Jalannya masih berbatu-batu. Ya, karena Kong Kiai yang minta, saya datanglah ke sana. Silaturahmi, ini tidak silaturahmi ini. Dia cerita tentang forum anti komunis Cirebon. Oke. Kong Kiai ini, dia bilang forum anti komunis Cirebon itu ada yang namanya juga Kiai Haji Ihsan Sari. Dia bilang, "Kong, itu kakek saya bilang. Kok kaget ya? Kiai Ihsan Sari yang Singapodiumnya Masumi dan sempat masuk penjara kan? Iya. Sama Bung Karno dimasukkan penjara karena dianggap dah apa itu. Jadi kaget dia. Mengkongkikan, "Saudara, cucunya Ihsan Sari. Iya, besok saya nikahkan," katanya. Ya Allah ya Tuhan, saya bilang, kaget saya. Besok saudara saya besok nikahkan. Juga maksudnya? Iya. Jadi kami besok harfiah besok. Saya hari Kamis datang, Jumat nikah. Saya kan nggak punya persiapan apa-apa. Yang namanya Kong Kiai yang mahasiswa baru lolos tahanan ini. Nggak punya apa-apa. Yeah. Ya Allah ya Tuhan. Saya ingat betul itu, Mas. Ya, jadi saya pulang ke Pasar Rumput. Saya beli kopiah di kaki lima di Pasar Rumput. Jadi saudara yang ada di Jakarta waktu itu hanya kakak itu di Pasar Rumput itu? Kemudian orang tua saya lagi ada di sini. Oh, di situ juga. Karena dia tahu saya bebas, datang nih. Jadi udahlah, besok kami berangkatlah ke Bekasi. Ya, tapi luar kota benar itu Bekasi. Luar biasa, Mas. Ketika berangkat ke Bekasi itu teman-teman aktivis juga ikut naik truk. Naik truk. Ada namanya Teguh Iskandar, pokoknya naik truk rame-rame nganterin saya untuk nikah ke Bekasi. Waduh. Jadi nikah di sana dapat salam tempel. Angpau, kita nggak punya duit. Udah dihitung ada 60.000. Waktu itu cukup banyak 60.000, Mas. Iya. Yang pegang kan istri nih. Nah, Bang, ini gimana nih, Bang? Ya kan, dia kan nggak boleh lagi tinggal di asrama. Sudah menikah. Kena menikah. Ya adalah, uang ini kita cari kontrakan deh. Carilah di Ciputat itu. Dekat kampusnya. Dekat kampus. Dapatlah rumah kotak, Mas. Rumah kotak. Kita bayarkan 30.000. Oke. Sebagai DP gitu ya. Yang 30.000 lagi beli alat-alat alat rumah tangga segala macam, sangat terbatas. Nah, saya belum apa-apa tuh, Mas. Jadi Anda menikah mas kawin apa itu? Quran saya kasih. Saya punya Quran. Satu itu aja? Iya, itulah milik saya. Saya kasihkan. Sampai saya masih simpan terus. Nggak ada apa-apa, Mas. Duit nggak punya, benar-benar nggak punya. Tapi lillahi Allah saya. Nah, seminggu saya kawin, ada teman yang ngasih tahu, "Zar, itu Badan Tenaga Atom butuh tenaga geologi," katanya. Wah, kan dekat itu di Pasar Jumat. Daerah selatan, saya samperin, bawa lamaran lah ya. Baik, lamaran ada 27 orang yang melamar. Yang mau terima. Anda belum lulus kan sebagai mahasiswa? Iya, tapi saya udah di wisuda, tapi saya nggak ikut wisuda. Oke. Udah lulus saya. Udah lulus ya. Cuma saya lupa tadi cerita, saya sudah di wisuda, tapi waktu di wisuda waktu masih dalam penjara. Ini nggak ikut. Jadi udah punya legalitas ijazah. Pergilah saya ke Batan nih, ke Dokter Survei Geologi namanya. Pertama yang dipanggil saya, Dahlan, masuk saya. Jadi tim penerima itu namanya Simon Manurung. Sampai dia bilang, "Kamu aktivis mahasiswa ya?" katanya. "Ya Pak."
yang kemarin masuk Guntur ya katanya. Ternyata dia bekas Dewan Mahasiswa ITB. Oh. Anak buahnya si Ari Hamadi. Oh, Mas Heri. Iya. Oke, katanya. Kamu nggak usah dites, masuk katanya. Langsung karyawan. Nggak sampai 15 menit, Mas. Okay. Saya keluar, terus orang-orang di luar mana? Bertanya-tanya, loh kok cepat banget? Saya bilang ya, nggak tahu, saya bilang gituin aja. Nggak mau saya buka cerita di luar. Terimalah saya jadi pegawai di Badan Tenaga Atom Nasional, Direktorat Survei Geologi, karena saya di geologi. Belum sampai seminggu, Mas, disuruh jadi subtim Sumatera Barat. Padahal masih pegawai pegawai. Ya baru masuk ya? Pegawai percobaan. Gaji masih 27.000 itu berapa? Kirim ke Sumatera Barat. Dikirim ke Sumatera Barat. Tetapi sebelum berangkat, Manurung bilang nih, Nizar, ini ada duit 500.000. Pakai untuk urusan di Sumatera Barat. Saya kan nggak pegang duit sama sekali. Dikasih 500.000, wah. Saya bilang, ini gimana ini nanti pertanggungan? Pokoknya Anda pakai. Ya udah, gua pulang. Beli lemari, beli segala macam di rumah dulu. Ya. Jadi itulah fase kemudian dari yang namanya tahanan, kemudian nggak lama dari tahanan jadi seorang suami. Jadi seorang suami. Setelah itu kemudian waktu berlalu, ada reformasi, kita akan tanya seperti apa yang dilakukan oleh seorang Nizar Dahlan setelah reformasi. Kami akan segera kembali. Kembali di Menolak Lupa, mencoba menyelesaikan sejumlah persoalan yang tertinggal di masa lalu untuk Indonesia ke depan yang lebih baik. Saya Hardi Hermawan, masih bersama dengan Nizar Dahlan, aktivis mahasiswa tahun 77 dan 78, yang juga mantan anggota DPR, yang kemudian juga aktif sampai sekarang di Partai Persatuan Pembangunan. Jadi sepanjang karir politiknya, sepanjang kegiatan sebagai aktivis, pernah ditahan 11 bulan, divonis 11 bulan, masih banding juga, tapi kemudian tidak karuan kasus itu, lalu bekerja sebagai aparatur sipil negara, ASN di Batan. Iya. Itu tahun 78 juga, berarti 79 ya? 79. 20 tahun kemudian, barulah apa yang Anda suarakan di tahun 78 itu terjadi. Pak Harto mundur. Anda ngapain waktu itu? Waktu mundur itu dia. Waktu rame-ramenya reformasi, Anda sedang di mana? Kita tetap dihubungin, malah karena kita dianggap senior, kita bikin forum ini reformasi. Yeah. Saya bersama teman-teman bikin forum demokrasi, dan banyak sekali yang bisa dilakukan waktu itu, Mas. Sehingga waktu itu ada terbuka juga pembuatan partai. Oke. Jadi karena saya punya latar belakang sebagai anak Masyumi dan HMI, berkumpullah nih teman-teman yang satu ideologi ini, termasuk waktu itu Yusil, MS Kaban, Yusril, Sahar Hasan, Hartono Marjono, Ahmad Sumargono, dan dibidanin oleh Dewan Dakwah Indonesia. Keluarga Besar Bulan Bintang. Keluarga Besar Bulan Bintang. Jadi kita berkantor pertama itu di Keramat Raya 45. Ya. Nah, mulailah saya berkiprah mempraktekkan bagaimana melakukan politik praktis gitu. Mendirikan partai. Jadi sambil belajar. Waktu itu Partai Bulan Bintang. Partai Bulan Bintang. Ya. Jadi saya dipercaya waktu itu pertama itu menjadi Ketua Departemen Lingkungan Hidup. Karena waktu masih mahasiswa saya ini pecinta lingkungan hidup. Saya dulu geolog juga ya. Saya dulu dekat dengan Pak Emil Salim. Karena beliau ini yang mendirikan Kementerian Lingkungan Hidup dulu. Jadi saya sangat cinta sekali dengan masalah lingkungan hidup. Saya ditempatkan sebagai ketua bidang lingkungan hidup. Nah, dalam perjalanannya itu tahun 1999 pemilu pertama. Jadi waktu itu masih
masih apa istilahnya itu ya, daerah itu daerah masing-masing itu ya, dapil itu ya. Nah, saya mencalonkan diri di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sumatera Barat. Kampung asal leluhur. Betul. Okay. Nah, waktu itu setelah dihitung-hitung, Kabupaten Agam tuh suaranya terbesar. Lolos lah kalau gitu. Nah, dengar dulu, terbesar. Kedua, Payakumbuh. Oke. Payakumbuh, bukan Payakumbuh, apa namanya? Dekat Payakumbuh itu Fadlizon waktu itu. Jadi bersainglah saya dengan Fadlizon nih. Suara sama kuat nih. Iya, iya. Sementara ada juga di situ mendaftarkan diri MS Ka'ban di Bukit Tinggi. Bang Kaban juga Sumatera Barat kan bilangnya waktu itu ya. Cuma dia nomor 11 ini. Saya nomor 1. Urutan anunya kabupaten itu. Nah, sebenarnya secara yuridis saya yang harus jadi. Tapi Yusrim bilang sama saya waktu itu, Engku, dia panggil saya Engku. Ini sekjen kan sudah bersusah payah untuk menjalankan roda partai. Kita berikan saja kepada dia, katanya. Saya bilang saya tidak keberatan sebenarnya. Cuma bagaimana menghadapi Fadlizon? Dia juga suara terkuat. Sidang lah ini. Wah, sidang itu hampir ribut itu. Akhirnya kan yang menentukan itu kan ketua umum. Dengan apa majelis syuro istilahnya itu. Ya diputuskanlah MS Ka'ban yang jadi masuk. Wakil dari Sumatera Barat itu. Ya. Cuma saya sempat bercanda sama Kak Badban. Lo kembalikan dong suara gue. Saya bilang gitu ya. Bercanda. Dia bilang ya tenang aja lah. Tapi dia bantu saya waktu ngambil S2. Biaya S2 saya dibantu sama dia. Ya. Nah jadi itulah. Dan tahun 1909. 2004 saya maju lagi, Mas. Masih bulan bintang. Masih bulan bintang. Tapi kendali udah saya pegang ini sekarang ini. Masih Sumatera Barat. Sumatera Barat. Nah, ini suatu hal yang aneh buat saya, Mas. 2004 itu. Kenapa? Boleh dikatakan saya tidak mengeluarkan biaya yang banyak, Mas. Anda percaya nggak? Saya cuma mengeluarkan uang 60 juta untuk jadi anggota DPR RI. 60 juta? 60 juta. Nah, itu biarpun tahun 2004, tapi tetap itu terlalu kecil. Makanya itu, orang mengatakan waktu itu Bang Nizar tawadu. Tawadu tahu-tahu duduk. Benar, 60 juta itu pun juga dari teman-teman. Dia tahu saya maju untuk jadi caleg, pada nanya, Zar, berapa nomor rekening lo? Ada yang kasih 5 juta, ada yang 15. Ada teman yang dari Bandung, dia punya konspeksi, Zar, ntar gua kirim 1 truk ya katanya. Kaos atau apa katanya. Ada juga bendera, ada teman juga yang ngasih. Dikirim itu ke Sumatera Barat. Waduh, banjir banjir kaos, banjir bendera. Nah, di Sumatera Barat saya ini termasuk anak tokoh, Mas. Jadi ayah saya itu dulu ajudannya Pak Nasir. Dan Menteri Pak Nasir kan pernah dengar kan, Ketua Masumi. Dulu waktu PRRI, beliau itu lari kaburnya ke Sumatera Barat. Yang mengajunin beliau ini, ayah saya, karena ayah saya itu tentara. Jadi ayah saya itu jadi ajudan lah. Sempat dibawa ke rumah. Sampai sekarang, Mas, rumah saya itu di Tanjung Sani Maninjau itu masih ada bekas-bekas peluru mitrailleur. Ketika orang tahu bahwa ada Pak Nasir di situ, tapi alhamdulillah sebelum ditembakin itu rumah, Pak Nasir udah dibilang sama ayah saya udah kita tinggalkan. Belum sampai 20 meter, Mustang dulu kan Mustang namanya. Pesawatnya. Iya, yang wah habis tuh rumah, Mas. Di mitrailleur sama 12,7 itu masih ada buktinya sekarang. Jadi waktu mengenai renovasi saya bilang jangan diapa-apain, bukti sejarah. Nah, karena ayah saya ini tokoh masyarakat di Sumatera Barat, teman-temannya masih ada, Mas. Modal sosial. Masih ada. Jadi ketika mereka tahu saya maju jadi caleg, dibantulah. Tokoh-tokoh masyarakat itu nih, dia bilang,
ini Nizar Dahlan, anaknya Haji Dahlan, maju untuk jadi calon anggota DPR. Siap, harus dibantu. Mas, dukung buat saya tuh luar biasa. Modal saya tuh enggak ya Mas? Saya bawaan sarung sama baju koko sama kopiah. Saya datangin tuh ustadz-ustadz atau buya-buya tuh, Buya. Ini Buya, tanda terima kasih. Wah, terima kasih ya. Ya, mudah-mudahan kamu jadi deh. Jadi ketika nama saya masuk, orang kaget. Sampai orang bilang, itu Nizar Tawadu duduk. Masuklah saya ke DPR. Saya pun juga kayak orang linglung juga. Apa iya nih saya jadi anggota DPR, saya bilang. Tapi jadi kan? Nah, akhirnya jadilah saya masuk di Komisi 7 SDM karena saya geologi. Wah, di DPR lebih ganas saya, Mas. Ya, kita tahu kiprahnya beliau di DPR. Iya. Tapi gini, Anda 98 melihat kan gerakan mahasiswa pada waktu itu seperti apa? Apa yang membedakan dengan tahun 78? Jadi saya melihat 98 itu begini, Mas. Ada faktor-faktor X. 98 ada faktor-faktor X. Apa itu faktor X? Faktor X, tentara ikut campur tangan. Itu yang membuat lebih efektif, maksud Anda? Jadi dulu pernah kita diskusikan itu. Ketika kita masih di penjara dulu. Kenapa gagal 78? Ya, kita pernah didiskusikan tuh. Ini kalau tidak ada daya tempur, daya penguat, kita ini nggak akan berhasil. Salah satu yang menjadi daya tempur yang kuat itu adalah tentara. Pernah kita diskusikan itu. Nah, sepertinya waktu tahun 98 tuh kan kita tahu kan siapa Panglima ke Malang kan, kosong kan Jakarta kan. Nah, dibikinlah semacam eksiden melakukan penembakan terhadap mahasiswa Trisakti di Semanggi. Akhirnya memang udah dimodifikasi. Nah, tapi kan saya nggak berani bercerita seperti ini terlalu dalam. Apa betul tidak? Tapi analisis saya seperti itu. Jadi pakai ikut tentara itu nyata. Sehingga waktu itu polisi kan sempat digebukin juga sama masyarakat. Jadi pada waktu tahun 78 Anda menghadapi kekuatan yang sangat solid. Betul. Jadi tidak ada tentara yang mendukung mahasiswa. Sehingga mahasiswa gagal. Iya, gara-gara ini aja, moral force aja. 98. Nah, tentara ikut campur tangan. Sepertinya ada ketidaksolidan dalam tentara sehingga sebagian mendukung mahasiswa. Cuma kan orang tidak mau membuka itu persoalan itu. Padahal mahasiswanya gerakannya masih gitu-gitu juga, masih sama juga lah katakan. Malah kalau kita melihat tidak begitu solid waktu 98 itu. Cuma ada yang tukang kipas. Baik. Nah, yang tukang kipas ini tentara. Saya ingin tahu yang tahun sekarang. Ada lagi gerakan mahasiswa yang mulai muncul belakangan ini dan Anda juga ikut-ikut dengan yang namanya petisi 100. Iya. Tapi nanti kita bahas di segmen berikut. Kami akan segera kembali. Ya. Kembali di Menolak Lupa, dipersembahkan oleh Forum Keadilan TV. Saya Hardi Hermawan dan kita masih membahas persoalan-persoalan di masa lalu yang menyisakan PR bagi Indonesia saat ini. Saya masih bersama dengan Nizar Dahlan, aktivis mahasiswa 7778, politisi dari Partai Persatuan Pembangunan, dan juga mantan anggota DPR. Tadi kita sudah membahas mengenai gerakan mahasiswa 78 seperti apa? Iya. 98 seperti apa? 78 moral force. Iya. Berusaha langsung straight to point, meminta Pak Harto mundur. Karena pada waktu Pak Harto sudah keterlaluan dianggapnya. Ada korupsi sudah mulai jalan pada waktu itu. Sudah nggak benar. Sudah nggak benar. Sejak 78 itu sudah tidak benar. Sudah tidak benar. Maka itu berjalan sampai 69. Itu kan kondisi kan memang sudah tidak kondusif lagi. Tapi sebenarnya mahasiswa moral force seolah-olah sendirian. Betul. Padahal kan Pak Ali Sadikin menjenguk, Pak Adam Malik membela. Cuma kan persoalannya gini, Ali Sadikin waktu itu hanya memberikan dukungan moral. Sudah tidak memiliki jabatan formal juga. Dan bukan angkatan darat. Bukan angkatan darat. Adam Malik memang punya kepentingan. Kita tahu itu. Tapi udahlah, kita dijenguk sama Pak Adam Malik, terus dia menjadi wakil presiden. Itu
artinya tujuan kita separuh jadi gitu. Iya. Kalau Pak Hartonya nggak turun, tapi Hamengkubuwono IX kan turun. Iya. Nah, jadi kita merasa juga tidak gagal gitu loh, Mas. Tapi tetap tidak bisa efektif karena tidak ada dukungan betul. militer. Tidak ada dukungan militer Pada waktu itu. sampai sekarang, Mas. Kalau kita bicara masalah gerakan ya, ini kan sekarang orang bicara moral, power itu apa, Mas? People power. People power itu kan kalau cuma dihadapkan dari rakyat nggak akan, Mas. Yakin saya tidak. Coba kemarin ini saya termasuk petisi 100. Oke. Di petisi 100 tuh banyak juga jenderal-jenderal. Kemarin tuh bicaranya mengebu-ngebu, Mas. Ketika kita mengadakan silaturahmi, ada juga bekas Kak Saal di situ, ada bekas Pak Soeharto namanya, banyaklah beberapa jenderal. Mereka bikin semacam kelompok kerja gitu ya. Dan itu sebenarnya sudah mulai memancing-mancing ini supaya tentara turun ikut bersama-sama memakzulkan ini. Politik ini kalau kita mau baca bisa dibaca, Mas. Ada ingin mengatakan kemelut politik di Indonesia bisa menciptakan perubahan kalau militer ikut campur. Saya yakin itu. Kenapa? Militer itu sekarang itu terpojokkan, Mas. Setelah dipisahkan undang-undang, tidak akan ketemu momentum apa-apa. Bukan begitu, Mas. Jadi ini sebenarnya ada salah satu trik yang pernah kita lakukan. Kita mengunjungi kampus-kampus loh, Mas. Di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Semarang. Kita mengingatkan mahasiswa bahwa kalian ini adalah agen perubahan. Kita bawa si Anu ke sana tuh. Si Rocky Gerung. Iya. Saud, si Andi, siapa lagi tuh? Tokoh-tokoh yang ya bisa dikatakan memberikan pengertian dan itu alhamdulillah sambutan mahasiswa luar biasa. Tapi mahasiswa sendiri sebagai sebuah gerakan masyarakat, gerakan sosial itu masih relevan? Saya melihat masih bisa diharapkan. Masih bisa diharapkan. Buktinya kemarin UGM melakukan diskusi, ya. Menyatakan ada alumni UGM yang memalukan. Itu kan luar biasa tuh, Mas. Ya tapi kan cuma sampai situ aja. Iya, tapi kan itu bisa dianggap sampai situ aja dan nggak jadi apa-apa juga. Dianggap bisa jadi kalau zaman dulu bisa masuk Guntur bareng Anda itu. Kan sekarang biasa-biasa aja. Jadi nggak, maksud saya ingin tanyakan, apakah mahasiswa masih punya kepedulian seperti tahun 78, tahun 98 menyeluruh ya, tidak hanya elit-elit mahasiswanya saja. Dan apakah mereka punya kemampuan mengorganisasikan diri seperti itu? Jadi kampus-kampus yang kami datangin ya, mereka memberikan semacam respon. Cuma sekarang tergantung bagaimana mereka mengkoordinasikan dengan BEM-BEM yang lain. Nah, itulah yang kita harapkan. Sementara kan tokoh-tokoh katakanlah tokoh-tokoh masyarakat yang menginginkan terjadi perubahan yang lebih baik untuk Indonesia, itu tetap bergerak sekarang, Mas. Ya, tapi kan Anda jadi katakan memang tadi, mungkin kalau tentara nggak ikutan ya sia-sia aja. Itu saya melihat di situ. Kalau tentara tidak ikut, ya ini analisis sayanya. Sia-sia aja. Sia-sia aja. Nah, terus kenapa Anda ikut-ikutan petisi 100 juga? Kenapa saya ikut petisi 100? Saya baca isinya, isi itu, petisinya. apa isinya. Sebagai seorang mantan aktivis, Mas, saya tergerak lagi hati saya. Bedanya sama tahun 78, sama tuh isinya. Mungkin kalau dilihat dari soal kerasnya, keras yang sekarang ini. Tapi isunya kira-kira sama. Sama, artinya ya. Minta selesai itu. Ya siapa namanya yang berkuasa ya udah mundur lah. Oke. Tapi kan udah mau pemilu, santai aja, bentar juga mundur. Justru menjelang pemilu ini yang rawan. Justru menjelang pemilu ini yang rawan. Kenapa saya bilang begitu? Ini rezim ini lagi bermain ini. Semua lini dimasukin sekarang. Anda tahu nggak kemarin tuh mereka mengundang kepala desa berapa ratus ribu tuh di Senayan. Itu tujuannya apa? Konsolidasi. Nah, konsolidasi kemana? Jadi saya melihat ini, mohon maaf nih ya, kita bukan mendiskreditkan ya. Pemerintah sekarang, tapi seharusnya mereka ini
tahu apa namanya pikiran rakyat itu bukan bodoh, bukan dungu. Maka itu tidak heran si Rocky Gerung bilang apa namanya bajingan tolol itu. Ada benarnya? Ada benarnya. Ada benarnya. Bajingan tolol itu, maka itu kan dia sampai dipanggil polisi kan. Tapi kan habis di situ aja. Dia bilang itu hak saya untuk bicara begitu kan. Sebagai rakyat katanya. Bukan saya menghina presiden katanya. Akhirnya kan bebas, nggak dilanjutkan oleh si pelapornya. Nah, karena apa? Karena ini memang apa yang dikatakan Rocky Gerung itu dari sisi substansi bernegara nggak salah. Oke, baik. Gitu, Mas. Kira-kira setelah ini akan seperti apa menurut Anda? Gerakan mahasiswa, gerakan rakyat sipil seperti yang Anda ikuti di petisi 100. Jadi gini Mas, saya ikut petisi 100 itu pertama karena dalam diri saya itu masih ada darah pergerakan. Satu. Yang kedua, saya melihat memang pemerintah ini perlu dibenahi. Sudah agak melenceng dari azas demokrasi yang kita inginkan. Yang ketiga, mahasiswa memang kita mengharapkan kembali turun lagi untuk menjadi agen perubahan. Dan kampus-kampus yang kami datangin itu semuanya memberikan respon yang positif. Nah, kita belum tahu nih nanti bentuknya seperti apa nih gerakan mereka ini. Kita belum tahu karena kita kan tidak ada di sana. Tapi dari sisi pertemuan kita dengan aktivis-aktivis mahasiswa itu dan semangat mereka itu luar biasa. Yang penting buat saya itu mereka tuh jangan sampai masuk angin. Yang bikin masuk angin apa? Oh, banyak Mas. Banyak Mas. Masa mahasiswa mudah di... Ada Mas. Ada ya? Dulu pernah terjadi Mas. Sejak zaman dulu? Bukan BEM ini. Ada Mas. Cuma saya nggak punya bukti yang terlalu meyakinkan. Tapi ada Mas. Tangan-tangan bermain untuk menjinakkan BEM. Pakai apa? Pakai duit. Pakai duit? Iya. Ada aktivis mahasiswa juga yang jadi agennya. Saya tahu, tapi nggak mungkin. Tapi mungkin dibungkus. Kamu mau dapat beasiswa, studi master, studi doktor, gitu. Ada macam-macam model. Oh iya, oke. Tapi kan Pak Jokowi udah bertemu dengan Pak Prabowo, teman Anda juga. Iya, jadi kalau dalam soal politik itu, saya mengharapkan, ya Prabowo ini kan udah 3 kali, yang ketiga kali ini ya. Yang keempat malah. Keempat. Dulu ya, sama Mega. Terus kalau mau hitung dengan konvensi Golkar kelima ini. Kelima. 5 kali. Kelima. Dulu kan ada usulan supaya dia jadi kingmaker aja. Memberikan kesempatan kepada kader-kader yang baik. Iya. Tapi nggak tahu ini jalannya udah menggap-menggap nih jalannya. Udah terbincang-bincang. Oleng-oleng ya. Nah, saya khawatirnya situ, Mas. Apalagi wakilnya, ya mohon maaf nih. Masih muda betul. Belum pantas gitu. Bukan soal mudanya, belum pantas. Bicara aja masih nggak nginguk, nggak keruan. Ini kan jam 7 ini kan ada debat ini sekarang di KPU kan. Jadi saya melihat apakah ini dipaksakan, apakah ini masih pengaruh Jokowi sebagai presiden, apakah memang ada skenario yang lain, nggak tahu. Dan yang sangat mengherankan saya, entah 7 entah 6 itu tokoh-tokoh pimpinan partai politik mendukung ke sana. Itulah politik kita. Ada apa? Ada apa? Misalnya Golkar, mohon maaf nih, Golkar tuh Adi Anggartanto itu kan teman saya itu. Iya. Cuma saya heran, kok dia dulu pengen jadi presiden, kok dia mendukung yang begini? Ada apa? Jadi kita harus menunggu lagi untuk mencari tahu ada apa dengan semua dinamika politik di Indonesia. Mas. Jadi saya sangat ikhtiar terus jalan. Sangat bersyukur sekali karena saya diberikan kesempatan untuk mengeluarkan unek-unek saya. Ya, sebagai aktivis. Mudah-mudahan ada bermanfaat gitu, Mas. Sangat bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua bisa menyaksikan Indonesia yang lebih baik ke depan. Amin. Terima kasih Bang Nizar Dahlan atas bincang-bincangnya. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Dan Sobat Forum, demikian tadi perbincangan dengan Nizar Dahlan, aktivis 7778, pemelihara ular dari rumah tahanan Guntur.
yang kemudian menjadi anggota DPR lalu sekarang aktif di Partai Persatuan Pembangunan, mengkritisi betul pemerintahan melalui petisi 100. Mudah-mudahan semuanya adalah ikhtiar menuju kebaikan. Saya Hardi Hermawan pamit. Sampai jumpa. Terima kasih.